Prof. Budi, perkenalkan saya Davina Septiani Putri, perwakilan dari kelompok Suavitas yang beranggotakan Ajeng Safira Wulaning Tias, Devi Riona, dan Gede Ranendera Kesyava Dijaya. Yang pertama kelompok kami bahas adalah mengenai pertanyaan apakah epikureanisme sama dengan hedonisme yang kita mengerti secara populer dan mengapa? Jadi, pada pengertian masyarakat umum, hedonisme ini dikenal sebagai gaya hidup atau lifestyle yang mengejar kesenangan dan kenikmatan sebanyak-banyaknya, mencakup kemewahan materi dan kepuasan indrawi. Sedangkan epikureanisme secara populer diartikan sebagai paham yang mengekspresikan diri pada penikmatan dan kenikmatan, terutama dalam hal makanan dan minuman. Epikureanisme juga sering dipahami sebagai sebuah cabang filsafat yang membenarkan gaya hidup mewah dan rakus sehingga hampir identik dengan hedonisme populer. Namun dalam pengertian yang sebenarnya, kedua hal tersebut justru saling bertolak belakang. Setelah berdiskusi, kelompok kami menyimpulkan bahwa dalam pemahaman yang sebenarnya, kenikmatan dalam ajaran Epikuros atau dalam bahasa Yunani disebut hedone berarti kebebasan tubuh dan jiwa dari kekacauan perasaan yang menyakitkan. Kondisi jiwa ini disebut sebagai atarasia, yaitu dipahami sebagai ketenangan jiwa yakni kondisi yang bebas dari kekacauan, kebingungan, gejolak nafsu yang tidak terkendali. Epikureanisme secara tegas mengutuk segala bentuk pengambaran nafsu, kemewahan, dan kerakusan. Kenikmatan sejati dalam epikureanisme justru hanya dapat dicapai melalui kontrol diri yang baik, kesederhanaan, dan ketenangan dalam memeluk kesedihan. Saat seorang pelajar mendapatkan nilai buruk contohnya, dalam pemahaman epikureanisme, ia seharusnya menerima dan memeluk kenyataan pahit tersebut dengan tenang sebagai bagian alami dari hidup. Mengontrol diri agar tidak larut dalam kesedihan yang berlebihan, lalu bangkit belajar dengan lebih giat, bukan melarikan diri dari kesedihan dengan berpesta atau mencari hiburan berlebihan yang justru hanya menciptakan kekacauan jiwa yang baru. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah kenikmatan tanpa batas itu nikmat dan mengapa? Kenikmatan tanpa batas justru menghancurkan kenikmatan itu sendiri. Mengapa kita bisa berkata demikian? Karena dalam dunia kontemporer saat ini, terdapat sebuah pemahaman yang keliru dengan memaknai terbaik menjadi terbanyak. Logika ini menurut kami tidak menghasilkan kepuasan sejati, melainkan justru kerakusan yang semakin besar. Selain itu, kenikmatan tanpa batas justru membuat jiwa manusia kehilangan rasa bersyukur. Hal tersebut mendorong manusia untuk terus mengejar kemewahan tanpa henti dan selalu tidak merasa puas. Semakin seseorang terjerat dalam pola yang kompulsif, kenikmatan tidak lagi menghasilkan yang disebut tadi adalah atarasia, melainkan justru kekacauan jiwa yang semakin mendalam. Contohnya, dalam dunia kontemporer saat ini ada dua fenomena yang mencerminkan penjelasan di atas, yaitu flexing dan juga FOMO. Ketika seseorang membeli barang mewah dan bermerek bukan karena kebutuhan, melainkan untuk dipamerkan di media sosial, kepuasan yang dia rasakan bukan karena kebutuhan, melainkan itu adalah suatu hal yang tidak bertahan lama dan justru memunculkan dorongan untuk terus membeli untuk memamerkan barang-barang tersebut. Kemudian begitu pula dengan FOMO, di mana seseorang merasa cemas dan tidak bahagia melihat orang lain melakukan hal-hal yang baru, lalu ikut-ikutan bukan karena dia ingin, melainkan hanya karena takut ketinggalan. Hasilnya bukan sebagai kebahagiaan, melainkan kekacauan finansial dan juga jiwa yang semakin gelisah dari hari ke hari. Kita berlanjut kepada pertanyaan yang ketiga, rasa takut akan mati tentu tidak nikmat. Apakah cara Epikuros untuk mengatasi kekuatan itu dengan merenungkan keabadian jiwa? Jelaskan. Menurut kami, tidak. Epikuros tidak mengatasi rasa takut akan mati dengan memikirkan bahwa jiwa itu abadi. Justru, menurut Epikuros, jiwa tidak abadi, karena jiwa juga tersusun dari atom seperti tubuh. Ketika seseorang meninggal, tubuh dan jiwa akan terurai dan berhenti merasakan apapun. Karena setelah mati, manusia tidak lagi memiliki kesadaran, maka kematian belum datang. Sebaliknya, ketika kematian muncul karena manusia tidak ada rasa untuk merasakannya, jadi ketakutan terhadap kematian muncul karena manusia membayangkan akan merasakan penderitaan setelah mati. Padahal sebenarnya tidak demikian. Pertanyaan yang terakhir yaitu, berilah kritik kalian atas konsumerisme dewasa ini dengan ajaran Epikuros. Jika dilihat dari ajaran Epikuros,
Konsumerisme saat ini bisa dikritik karena membuat manusia terus mengejar kesenangan yang berlebihan. Banyak orang merasa harus membeli atau memiliki banyak barang agar merasa bahagia. Padahal menurut Epikuros, kebahagiaan sejati tidak berasal dari kemewahan, tetapi dari hal-hal sederhana yang memang benar-benar dibutuhkan, seperti makan secukupnya, hidup tenang, dan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Konsumerisme justru membuat manusia selalu merasa kurang dan tidak pernah puas, sehingga menimbulkan kecemasan dan juga tekanan. Hal ini bertentangan dengan tujuan hidup menurut Epikuros, yaitu mencapai ketenangan batin dan hidup tanpa banyak kegelisahan. Karena itu, Epikuros mengajarkan bahwa manusia sebaiknya membatasi keinginan yang tidak perlu dan belajar untuk merasa cukup agar bisa hidup lebih tenang dan bahagia. Sekian vlog atau video yang bisa saya sampaikan mengenai hasil diskusi kelompok kami. Sekian, terima kasih.